Menteri Agama Yakut Kholil Qomas belum memenuhi panggilan Pansus Haji DPR. Namun, Kementerian Agama memberikan klarifikasi berbagai isu panas terkait dugaan penyimpangan alokasi dan distribusi kuota haji tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Berpacu dengan waktu. Panitia khusus Pansus Haji DPR memasuki tahap akhir untuk menyimpulkan dan membuat rekomendasi atas temuan dan klarifikasi saksi. Benarkah ada penyimpangan dan dugaan gratifikasi dalam alokasi kuota haji 2024? Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Pansus Haji DPR gemes. Menteri Agama RI mangkir lagi, belum bisa memberikan klarifikasi terkait penyelenggaraan haji 2024. Pasalnya, DPR RI akan mengakhiri masa jabatannya untuk periode 2019-2024 dan memasuki periode baru 2024-2029. Menteri Agama mengulur waktu. Menak Yakut Kholil Qomas mangkir dari panggilan kedua Pansus Haji DPR pada 19 September 2024. Alasan Menak belum menghadiri panggilan Pansus Haji karena sedang berada di Arab Saudi dalam agenda pertemuan bersama Menteri Haji Arab Saudi. Wakil Ketua Pansus Haji DPR Marwan Dasopang mengultimatum Menak Yakut untuk segera pulang dari luar negeri guna mengikuti rapat soal dugaan pelanggaran pelaksanaan haji 2024. Marwan Dasopang meminta Yakut mempertimbangkan tugas dan pekerjaannya dalam penyelenggaraan haji 2024. Sementara anggota Pansus Haji DPR Marwan Jafar menyebut jika pada undangan ketiga pada Senin 23 September 2024 Menak kembali mangkir, Pansus Haji DPR akan melibatkan pihak kepolisian untuk menjemput paksa Menak. Pansus sudah mempunyai kesimpulan Menak melanggar banyak undang-undang, cetus Marwan Jafar. Sebelumnya pada rapat bersama Komisi 8 DPR, Menak Yakut mengemukakan dirinya tidak pernah menerima surat panggilan dari Panitia Khusus Angket DPR. Bahkan, Menak siap menghadiri panggilan dari DPR untuk menjelaskan tudingan penyalahgunaan dalam rangkaian ibadah haji 2024. Pejabat Kementerian Agama, khususnya di lingkungan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU, telah memenuhi panggilan Pansus Haji DPR untuk menjadi saksi. Saksi dari Kemenak ini telah diklarifikasi menyangkut dugaan praktek penyelewengan kuota haji pada 2024. Pejabat teknis ini mengaku hanya menjalankan instruksi dan tidak memahami kebijakan yang ada. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Hilman Latif juga telah memenuhi panggilan Pansus Haji DPR dan memberikan penjelasan kebijakan alokasi kuota haji tahun 2024. Lewat kanal YouTube Kemenak RI, Dirjen Haji dan pejabat PHU Kemenak membuat klarifikasi soal kuota haji pada 2024. Dalam wawancara dengan host Suwiryo dari Radio El Sinta di kanal Kemenak, Dirjen PHU menjelaskan kebijakan dan isu panas
dugaan penyelewengan kuota haji tambahan pada 2024. Isu jual beli kuota haji, jamaah haji tanpa antre, biaya haji khusus lebih dari 1 miliar rupiah, hingga peluang kuota haji tambahan pada 2025. Pertama tentu dari segi proses awal ya, proses awal dari masuknya kuota tambahan ya. Jadi sebetulnya untuk kuota itu kita sudah peroleh sejak bulan eh, Juni ya. Bulan Juni tahun 2023 kita sudah mendapatkan kuota dari Kerajaan Saudi secara resmi diserahkan oleh Kementerian Haji kepada Kementerian Agama, dan langsung yang menerima adalah Menteri Agama dari Menteri Haji. Nah, dari situ kemudian kita ya menyusun RPH itu ya, menyusun RPH dan juga melakukan persiapan-persiapan teknis pada bulan September. Dan kami kemudian juga bersepakat dengan DPR untuk melakukan rapat lebih awal karena memang menjelang pemilu di bulan Oktober dan di bulan November. Nah, pada proses itu ya seiring berjalannya waktu, kemudian kita mendapatkan informasi sebagaimana diumumkan oleh Presiden pada tanggal 19 Oktober 2023 bahwa Indonesia mendapatkan kuota tambahan yang sangat signifikan jumlahnya, yaitu 20.000 jamaah. Nah, dan ini yang kemudian tentu dari Kementerian Agama melakukan langkah-langkah untuk melakukan berbagai mitigasi ya, karena ini jumlah yang juga tentunya sangat besar ya, 20.000 itu belum Besar pernah ya. di dalam sejarah kita menerima eh, kuota sebesar itu. Dan di dalam rapat dengan DPR waktu itu cukup dinamis ya. Kita awalnya berpatokan pada 221.000 sebagai kuota awal dan 92%-nya untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus ya. Tapi kemudian dengan dinamika yang ada tambahan 20.000 itu, waktu itu eh, didorong lah ya, didorong bahwa untuk eh, skema yang akan digunakan dan disepakati antara Menteri Agama dengan DPR itu dibagi ya, 221 ribunya, 221.720 itu untuk haji reguler dan 19.220 untuk haji khusus ya gitu. Nah, eh, memang pada saat itu ada gap lah ya, ada gap informasi dan gap administrasi ya, di mana sebetulnya pada eh, bulan Oktober dan bulan November itu kita belum mendapatkan kuota itu secara resmi, kira-kira begitulah. Sehingga memang waktu itu terjadi diskusi dan perdebatan yang hangat antara Kementerian Agama dan DPR, apakah 20.000 itu akan digunakan langsung masuk sebagai kuota ataukah kita menunggu itu masuk resmi dan kita memperbincangkan dulu yang 221.000. Kenapa demikian? Karena bulan Novembernya Kementerian Agama sudah mengeluarkan KMA ya, terkait dengan kuota haji regulernya. Nah, yang 20.000 itu belum masuk di dalam KMA itu karena itu definisinya adalah kuota tambahan. Kan gitu, Pak. Nah, Iya, ya. kemudian itu ada langkah-langkah yang kami lakukan untuk melakukan mitigasi secara teknis ya dengan Kementerian Haji. Bagaimana sebetulnya kita berdua ya, karena ini kan tugas berdua, Pak. Tugas Kementerian Agama ya, tugas Kementerian Haji ya untuk memanage jamaah kita itu. Proses pelayanannya akan seperti apa? Di mana lokasinya, penempatannya. Nah, kita tahu bahwa jamaah haji Indonesia kan memang menggunakan tempat yang namanya Muasim ya. Dan di yang saat ini adalah zona 3 dan zona 4 gitu ya. Nah, munculnya zona-zona itu juga baru tahun ini, Pak, gitu ya. Tahun ini. Jadi tahun kemarin diperkenalkan akhir tahun dan dilaksanakan baru pertama kali di tahun 2025.
2024 ini atau 1445 Hijriah. Kita diskusikan mengenai penempatannya, kemudian juga ada berapa zona, biayanya berapa, dan bagaimana zona yang biasa kita pakai itu akan dipakai lagi atau tidak, khususnya zona yang agak jauh, zona 5 yang orang Indonesia menyebutnya Mina Jadid, itu kan, yaitu Ya. kan jalan kakinya bisa 10 kilometer gitu ya, bolak-balik. Jadi kita mitigasi itu. Dan akhirnya sampai pada satu eh, apa namanya eh, kesimpulan bahwa perlu rasionalisasi untuk kuota tambahan itu, penempatannya agar bisa lebih manageable, dan juga kita negosiasikan kepada kerajaan Saudi yang saat itu juga sedang mengurangi ya, penggunaan tempat di lokasi Tarodudi yang ditempati oleh jamaah kita gitu kan. Jadi mereka itu juga melakukan rasionalisasi, Pak. Dan menggeser sebagian jamaah itu ke lokasi non tarodudi. Jadi tarodudi dan non tarodudi itu istilah teknis untuk lokasi yang bisa dilewati oleh bis ya secara berputar Ya. shuttle dari Mina menuju Wa Musdalifah terus ya. Nah, jadi itu ada lokasinya khusus Pak. Yang itu biasa dipakai oleh kita gitu ya. Nah, kemudian ada non tarodudi. Jadi ketika bis itu datang langsung pergi, tidak bisa balik lagi ke Mina secara langsung. Nah, kalau kita kan jamanya banyak, jadi menggunakan shuttle bus gitu ya. Nah, dari Ya. situlah kemudian eh, muncul ya angka bahwa untuk 10.000 digeser ke depan, yang artinya itu layanannya berada di lokasi non Tarobuti dan itu adalah lokasi yang digunakan untuk haji khusus. Nah, dengan situasi seperti itu kemudian diformulasikan dan pada tanggal 8 Januari 2024 nah dilakukan MOU ya antara Menteri Agama dengan Menteri Haji dan Umroh Saudi dan ternyata skema itulah yang di-approve oleh eh, kedua negara. Nah, dari situlah ada gap kan, maka keputusan yang dilakukan pada bulan eh, November tanggal 27 itu berbeda ya selisih angkanya dengan apa yang ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Haji. Jadi di aspek itulah yang kemudian terjadi perdebatan. Nah, eh, saya bukan orang ahli hukum Pak Subiryo ya, tapi memang di situ Menteri Agama itu kan punya kewenangan untuk melakukan eksekusi lah. Apa sebetulnya yang paling memungkinkan kita lakukan dengan situasi semacam ini? Karena kita berkaca betul pada peristiwa 2023 dan kita sangat concern dengan hal itu, peristiwa Musdalifah ya, dan Minanya juga 2023 ya, yang tidak ingin terjadi lagi gitu. Nah, Hmm. apalagi tambahannya ini menjadi lebih banyak gitu kan. Hmm. Jauh lebih banyak dari tahun lalu. Tahun lalu dengan tambahan 8.000 ya yang dibagi haji khusus dan haji reguler, kita betul-betul melihat satu situasi yang sangat padat dan Ya. berat sekali ya untuk di manage. Nah, jadi untuk tahun ini kira-kira ya tidak terlalu bergeser lah, tidak terlalu jauh seperti tambahannya seperti tahun lalu gitu ya. Dan ini yang kemudian didiskusikan dengan kerajaan Saudi. Kemudian perlu saya tambahkan ya bahwa sebelum terjadinya tambahan itu, kami pun sebetulnya sudah diminta oleh kerajaan Saudi untuk melakukan mitigasi tentang apa yang eh, kemungkinan apa skenario apa yang paling memungkinkan untuk bisa dilakukan agar tidak terjadi kepadatan yang berlebihan di Mina. Gitu. Kalau padatnya itu kan pasti padat ya, tapi Ya. kepadatan yang berlebihan itu seperti apa? Nah, karena itu saya sempat diskusi dengan Wakil Menteri Haji dan bahkan Hmm. waktu itu mereka mengusulkan ya mungkin Indonesia bisa ada 20.000 sampai 30.000 orang itu tanazul gitu kan. Tanazul itu artinya mereka tidak tinggal di tenda, Pak. Hmm. Ya, tidak mabit di dalam tenda, tetapi Hmm. mereka bisa bergeser ke hotel-hotel terdekat gitu ya. Hmm. Pada waktu itu belum ada isu tambahan, tapi kami juga masih mempertimbangkan hal itu. Apa alasannya? Ya, alasannya
kita bisa mengatur secara lebih mudah ya, khususnya space yang sangat terbatas itu untuk jamaah haji Ya. Indonesia. Tapi kita tidak juga langsung memberikan approval gitu ya, karena terkait dengan pembayaran, terkait dengan kesiapan jamaah, siapa jamaah yang mau pindah ke hotel kan tidak tidak tinggal atau tidak mabit di Mina gitu ya untuk melakukan jumroh. Apalagi kita tahu bahwa sebagian besar ya 99,9% jamaah kita Ya. itu kan jamaah baru, Pak. Ya, Hmm. jamaah baru. Jadi ingin merasakan sensasinya ya tinggal di Mina gitu, di tenda karena itu pengalaman spiritual yang juga penting buat mereka. Nah, itu sudah didiskusikan sebelumnya, tapi kemudian kami tidak mengambil langkah itu karena berbagai masalah teknis yang belum siap dan kemudian skema alokasi penempatan jamaah lah yang kemudian menjadi kebijakan Kementerian Agama. Kita tahu kan bahwa untuk tahun ini juga alhamdulillah ya alhamdulillah Kementerian Agama berhasil bernegosiasi dan Kerajaan Saudi untuk tidak menempati zona 5, Pak. Hmm. Yang tahun lalu banyak dikeluhkan oleh jamaah karena posisinya terlalu jauh gitu kan. Zona 5 itu disebutnya Mina Jadid karena Ya, jadi sebetulnya itu wilayah Musdalifah sebagai bagian dari perluasan ya, perluasan wilayah Mina. Di Indonesia kan masih ada perdebatan fikih juga gitu ya. Nah, jadi kita geser ke dalam. Nah, ada 9 maktab di situ, Pak. Di zona 5 itu yang biasa ditempati Indonesia. Ya kita geser ke dalam dan jumlahnya juga signifikan ya, sekitar dua puluh ya. tujuh ribu orang Hmm. masuk. Jadi memang kita coba berupaya betul agar penempatan jamaah di Mina itu pada saat puncak haji bisa lebih nyaman pada jamaah, ya. Ya. Tidak terlalu jauh, tidak terlalu padat. Nah, ini memang challenge ya, tantangan Ya. buat kami sebagai penyelenggara untuk terus Hmm. bisa menyiapkan skenario-skenario yang memungkinkan dilaksanakan dan tidak juga keluar dari fikih yang disepakati oleh para ulama. Nah, Ya. jadi saya kira ini poinnya. Ya, dari regulasinya kan untuk kuota haji tambahan memang kan ditetapkan oleh Menteri Agama. Jadi sebetulnya penetapan kuota itu di Menteri, Pak. Ya. Oke. Penetapan kuota itu di Menteri. Untuk biaya hajinya itu yang didiskusikan dan dikonsultasikan dengan DPR, Pak. Gitu kan? Ya. Jadi Ya. BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Itu memang ya kita harus berkonsultasi dengan DPR kan gitu. Dan itu yang proses yang dilakukan oleh Kementerian Agama gitulah. Nah, eh, jadi dengan kewenangan itu, memang akhirnya ketika kuota itu bergeser sebagian, khususnya untuk kuota tambahan ya, Ya. khususnya untuk kuota tambahan itu, ada dampak pada pergeseran biaya yang dibutuhkan atau biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji ini, gitu ya. Dari misalnya eh, nilai manfaat ya, atau yang sering juga orang eh, menyebutnya subsidi ya subsidi, tapi sebetulnya subsidi nilai manfaat dari dana haji itu yang kemudian eh, berbeda ya antara yang ditetapkan oleh DPR pagunya dengan yang kita gunakan. Yang ditetapkan pagu oleh dan dengan DPR kan 8,2 triliun gitu kan. Nah, sementara Kementerian Agama menggunakan 7,8 triliun. Nah, jadi pagu itulah yang kemudian berbeda ya. Dan itu yang menjadi perdebatan saat ini. Hmm. Nah, di dalam pandangan Kementerian Agama ya, sebagaimana biasanya di dalam penganggaran-penganggaran itu yang namanya pagu itu ya eh, ada batas lah, ada batas ketentuan Anda menggunakan dana itu eh, ya maksimal segitu gitu, jangan sampai lebih gitu kan. Nah, itu sebetulnya aspek yang kemudian menjadi perdebatan ya. Dan selain itu terkait juga dengan jamaah yang pergi dari eh, reguler itu kemudian berkurang dari kuota tambahan itu gitu. Jadi nanti perlu dicek lagi ya siapa sih yang bayar 1 miliar untuk haji
ya ada berapa orang gitu ya. Dicek aja siapa dan travel apa Pak gitu ya. Eh, itu ya. Mungkin ada artis saya nggak tahu pakai visa apa ya, yang ramai kemudian di medsos ya bayarnya berapa ya 1 M lah gitu kan. Rombongan sekian miliar gitu berangkat dengan jamaahnya. Ya, tapi ini yang harus diklarifikasi ya 1 miliar itu untuk apa? Ya, ada orang bayar 500 juta, ada yang 300 juta. Nah, sebetulnya di Kementerian Agama khusus terkait dengan biaya haji khusus itu kan sudah ada ketentuannya. Batas dasarnya kan pada saat mendaftar jamaah haji khusus itu harus setor uang $4.000. Itu Pak ya. Kemudian pada saat pelunasan itu nambah lagi $4.000. Jadi $8.000 Amerika ya. Nah, kemudian untuk layanannya itu memang sesuai dengan paket-paket yang disediakan. Di Saudinya sendiri itu sudah ada paketnya, Pak. Paket masyair terutama, yaitu pada saat puncak haji. Maktabnya di mana? Jauh nggak dari lokasi jumroh, gitu kan? Ada maktab 111, 113, 115, terus gitu ya. Semakin jauh, itu harganya beda, Pak. Ya, kemudian makannya prasmanan seperti apa? Ya, kemudian juga hotelnya. Berapa lama jamaah itu tinggal di dekat haram? Umpamanya di masjidnya, di hotel-hotel di dekat Zam-Zam Tower. Apakah selama full musim haji 2 minggu umpamanya tinggal di situ atau hanya beberapa hari tinggal di situ kemudian pindah Ya. kan gitu? Atau juga di Madinahnya tinggal di hotel bintang berapa? Nah sebetulnya poin saya adalah masalah harga biaya itu kan tergantung pada kesepakatan antara jamaah dan Penyelenggara iya. apa haji Dan khusus juga ininya ya, haji bentuk-bentuk khusus ya. layanan yang mereka dapatkan, kan? Betul. Layanannya seperti apa sih? Ada yang cerita ke saya, wah kita dikawal terus Pak Dirjen, katanya. Oleh travelnya kemana-mana Iya, terus dikawal, dibina dan mereka puas. Saya nggak nanya harga juga, gitu kan? Itu harga harga itu urusan mereka, gitu ya. iya. Nah, tapi memang kalau misalnya ada yang menyediakan harga semacam itu dan tidak rasional, ya mungkin jangan diikuti saja, Pak. Gitu kan? Nah, apalagi sampai 1 miliar gitu ya. Nah, itu Iya. apa sih berangkatnya naik private jet atau apa? Kan ini juga bisa berhitung lah, Pak. Iya, Orang iya. bisa. Nah, tapi memang range ya banyak harga yang antara 250, 300, ada juga yang lebih. Itu di haji khusus mungkin juga paket-paket yang disediakan seperti itu. Nah, itu Ya. yang terkait dengan biaya. Jadi Kementerian Agama itu lebih kepada referensi biayanya, Pak. Nah, layanan tambahan itu ditentukan oleh penyedia layanan dari dalam negeri maupun mitranya di Saudi. Ada yang komplain ya, mungkin ada kan. Ini juga kan kami melakukan evaluasi, Pak. Kami melakukan pengawasan terhadap layanan yang diberikan jamaah Ya. dilakukan travel kan. Kalau ada jamaah komplain gitu, bayar sekian kok seperti ini dan kita juga terus melakukan Ya. koordinasi, ya melakukan pengawasan, memperingatkan dan juga memediasi gitu ya untuk kasus-kasus tertentu ketika jamaah bayar mahal tidak puas kan gitu. Ya. Ya, tapi ya, intinya Kementerian Agama tidak dalam posisi memperjualkan kuota, Pak. Dan uangnya juga tidak ada yang masuk kepada kementerian. Ketika pelunasan kan uangnya ke BPKH, Pak. Gitu. Jadi seperti itu. Ya, pertama untuk haji reguler itu kan kita sudah ada mekanisme, Pak. Ya, pelunasan tahap 1, pelunasan tahap 2, pelunasan tahap 3 umpamanya ya. Kalau misalnya tidak tercapai atau perpanjangan tahap 2. Ya, ini kan saya perlu sampaikan, Pak. Untuk tahun lalu saja ya pelunasan itu tahap 1 ya pelunasan tahap 2-nya pelunasan tahap 1 itu semuanya basisnya untuk antrian Pak. Gitu ya. 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 Baru tahap 2 boleh ada penggabungan mahram, ada suaminya atau istrinya yang berbeda pada saat pendaftarannya beda tahun lah, itu kemudian bisa bergabung mahram, diusulkan secara Oh, resmi kan gitu Pak. Misalnya Bapak Pak Wiryo
berangkat nih 2024 kan gitu, dapat panggilan. Tapi istrinya karena 3 tahun daftarnya lebih muda dari Pak Wiryo, belum jatahnya. Itu baru bisa dilakukan di tahap 2, Pak. Tahap 2 Hmm. mereka bergabung ke suaminya, ada juga gabung ke orang tuanya dan lain-lain dan lain-lain. Ya, Ya. jadi kalau dilihat dari situ bagaimana? Dilihat dari situ pasti ada orang berangkat lebih cepat karena bergabung dan mahram. Betul ya? Iya, 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 iya. Betul, betul. Tetapi itu difasilitasi oleh undang-undangnya, Pak. Itu penggabungan mahram itu dapat dilakukan di tahap 2. Dan itu kan jumlahnya juga ribuan orang, Pak. Kan gitu. Nah, yang kedua, ada juga jamaah yang meninggal. Jamaah yang meninggal itu ibunya, bapaknya, itu kan juga bisa diganti atau pelimpahan porsi oleh ahli warisnya. Kalau di jamaah reguler, misalnya ibunya meninggal atau ayahnya, ketika mendapatkan panggilan keluarganya, ya mereka sepakat, boleh diganti oleh si A anaknya untuk mengusulkan pelimpahan porsi itu. Porsi. Daftarnya tahun berapa? Ya pasti 2024, Pak. Mhm, 2024 daftar, tapi kemudian dia dichannelkan kepada porsi orang tuanya yang wafat itu, misalnya sudah daftar 2013. Itu yang dimaksud dengan ada orang daftar Oke, betul betul. 2024 diubah datanya jadi 2013. Enggak begitu. Tapi di Oke, channel dengan iya, orang yang sudah mendaftar lama kan gitu. hmm, Karena memang dia baru daftar, Pak. iya, Secara porsi baru daftar. Ya, dan itu jumlahnya kan nggak satu juga banyak. oke, Nah, terkait dengan apakah, nah ini juga yang menjadi perdebatan dengan DPR, apakah misalnya datanya itu valid? Nah, ini pertanyaan, Pak. Betul ya? iya, Kami iya, dari Kementerian Agama sudah saya sampaikan berkali-kali, kalau ada anomali data, dan kami tentu dengan senang hati untuk menindaklanjuti itu. Ya, iya, hmm, tahun 2022, 2023 kami tindak lanjuti, Pak. hmm, Ketika kami membaca data yang anomali, ya dianggap kita sebagai anomali, gitu ya. hmm, Kita batalkan semuanya proses itu. Nah, 2024 ya kira-kira kalau ada informasi semacam itu, kami dan senang hati untuk melakukan tindak lanjut itu, ya, dan melakukan investigasi. Dan kami secara khusus tentu saja sangat terbuka untuk terus melakukan perbaikan di dalam Siskohat, ya, sistem apa namanya komputerisasi komputerisasi haji haji terpadu ya. padu itu, Hmm, hmm, kita sempurnakan terus. Celah-celahnya di mana, prosesnya hmm, seperti apa, kapan hmm, terjadi perubahan dan lain hmm, sebagainya. Nah, hmm, itu yang pertama. Yang kedua, dengan haji khusus, ya dengan haji khusus itu sampai bulan Januari dari 17.000 jamaah yang mendapatkan kuota, ya itu kan kemudian masih tersisa ada sekitar 112 atau 115 gitu ya, dan kemudian dibuka lagi untuk tambahannya. Ya, hmm. sebetulnya prinsipnya adalah bahwa semua yang berangkat apapun mekanismenya ya harus menurunkan mengikuti apa namanya porsinya kan gitu, Pak. Harus mulai porsinya. Ya. Jadi secara berurutan. Nah, kemudian ketika prosesnya dalam pengisian kuota itu yang diusulkan oleh travelnya, yang diusulkan oleh PIHK-nya dari berbagai provinsi itu ternyata berbeda-beda Ya, porsinya, hmm, khususnya mengenai kesiapan jamaah yang diberangkatkan. Nah, ini saya kira poin yang kemarin menjadi perdebatan dan dipersoalkan. Tentu kami juga melakukan analisis ya terhadap data. Mengapa jamaah ini tidak berangkat? Ada faktor apa? Apakah hmm, sebelumnya pernah berhaji atau hmm, usianya belum masuk 18 tahun sehingga kemudian dipending dan lain sebagainya. Ya, bukan mengganggu ya, tapi tentu kami berharap bahwa seluruh proses ya yang dilakukan bersama Pansus ini juga bisa segera selesai. Ya, Kementerian Agama, seluruh tim bisa berkonsentrasi untuk persiapan ibadah haji 2025 atau 1446 Hijriah yang juga kick off-nya di bulan September ini, Pak. Ya, September ini sudah mulai harus jalan banyak hal ya,
pengumuman harus kita sampaikan kepada publik. Kuota, nah ini lagi kuota ya. Ya. Kuota tambahan. Kuota yang sudah kami Ber- terima ini juga harus kami rumuskan menjadi KMA, keputusan Menteri Agama, dan kami harus sosialisasi kepada masyarakat Indonesia, dan mereka juga tim kami di bawah harus melakukan verifikasi, ya, siapa yang siap, siapa yang enggak, alamatnya di mana, itu kan butuh waktu. Nah, ini juga ingin kami lakukan segera, tapi kami melihat bahwa mungkin pasca pansus ini selesai, mudah-mudahan ya selesai dengan baik, kita sudah bisa melakukan langkah-langkah antisipatif ya terhadap persiapan haji akan datang, yang ternyata banyak juga perubahan-perubahan dibanding tahun lalu, Pak, regulasinya. Nah, Ya, ini ya. juga penting buat kita. Salah satu contoh, Pak, tapi saya tidak detail, kami sudah menerima surat resmi ya dalam 1 minggu terakhir ini, orang yang menderita penyakit A, B, C, D, E, F, G sudah disebut jelas, Pak, tidak boleh berangkat nih. Dari Saudi syarat Saudi. itu. Oke. Iya. Tapi nanti kami jenis penyakitnya apa. Tapi kemarin kami melihat dari data kami ya, banyak sekali jamaah kita itu yang punya indikasi ya, menderita penyakit tertentu yang ternyata untuk tahun depan itu clear disebutkan tidak boleh berangkat. Wah, ini juga kan Oh. penting. Nampaknya istitoah kesehatan yang terdefinisikan oleh Kerajaan Saudi itu juga sudah semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Dan ini menjadi tantangan buat kita Ya. bagaimana melakukan pembinaan jamaah ya, termasuk istitoahnya dari sejak dini. Tentu banyak pertimbangan ya, banyak pertimbangan yang harus semakin matang ya, kita lakukan oleh Kementerian Agama, dan biasanya Kementerian Agama juga berkomunikasi dengan Komisi 8. Jadi kita berkomunikasi dengan Komisi 8, situasinya seperti apa, mitigasinya bagaimana, penanganannya, desainnya akan seperti apa, dan seterusnya, eh, untuk bisa kita melakukan langkah ya, menerima atau tidak gitu ya. Nah, kami belajar betul ini di lapangan, skenario-skenario apa yang eh, kemarin sudah jalan dan menjadi solusi ya, dan inovasi yang dilakukan dan mendapatkan apresiasi dari kerajaan gitu ya. Seperti konsep murur misalnya ya, itu dapat apresiasi yang luar biasa sekali. Bahkan mereka mengatakan tolong ditambah lagi kata yang mururnya gitu kan. Nah, kemudian juga mungkin tanazul, tapi desainnya akan bagaimana. Ketika Ya. rumusan-rumusan itu semakin clear ya, ya mudah-mudahan tidak ada barrier lah untuk mendapatkan kuota tambahan. Tapi kan kita belum mendapatkan informasi itu. Ya kan, untuk fungsi eksekusi, Pak. Fungsi eksekusi itu kan di Menteri Agama ya, dengan mempertimbangkan kemaslahatan, keselamatan jamaah. Kerajaan Saudi juga sama, Pak. Memang kita juga harus mulai bisa melihat aspek-aspek yang bisa kompromistik ya. Regulasinya di Tanah Suci atau di Kerajaan Saudi punya regulasi. Ya. Kemudian juga di Indonesia ada regulasi. Kita harus comply kan, comply dengan regulasi di Saudi, comply juga dengan regulasi di tanah air, comply juga dengan fikih, ya, Ya. comply juga aspek kesehatan. Jadi macam-macam. Jadi aspek-aspek itu saya kira memang beyond numbers gitu ya. Angka itu sebagai patokan rujukan ya. Kalau Ya. jumlahnya dan pelaksanaan ya kita harapkan tentu idealnya bisa mendekati apa yang diputuskan, dan kita akan coba ke depan ya lebih intens gitu ya, sehingga keputusan yang kita ambil itu bisa eh, lebih apa namanya ya, lebih sesuai lah, baik secara Ya. regulasi dan, nah, ini compliance bukan compliance lagi tapi situasi lapangannya, Pak. Hmm. Ya, itulah Menteri Agama punya ya kewenangan. Nah, kalau situasi di lapangannya memungkinkan begini, ya Menteri harus memberikan arahan kan. Ini Ya. untuk keselamatan jamaah, lakukan ini. Nah, itu kan Hmm. tidak mungkin ya untuk rapat lagi lah, ataupun Ya. ya kewenangan seperti itu sebetulnya nanti bisa lebih clear ya, Ya. disepakati bersama. Pandangan Dirjen Haji agaknya mewakili
apa yang akan disampaikan Menteri Agama RI saat memenuhi undangan Pansus Haji DPR. Narasi Kemenak tentu tidak sejalan dengan Pansus Haji DPR. Masih kita tunggu apa hasil Pansus Haji DPR dan sejauh mana implikasi pada penyelenggaraan haji pada 2025. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.